warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Pak Denny. Warahmatullahi wabarakatuh. Menulis itu gampang. Oke, terima kasih. Baik, saya langsung nih. Wah, saya sampai keringetan. Pak Denny sampai keringetan. Mungkin narasumber berikutnya yang akan memberikan tips dan langsung praktek ya Bu ya. Menulis langsung hari ini. Semoga hari ini selesai webinar ini semua punya buku solo masing-masing nih. Langsung dicetak buku solonya. Baik, terima kasih ini sekali lagi. Kita lanjutkan dengan narasumber kedua yang tidak kalah hebatnya. Saya baru bertemu Ibu ini online ya Bu ya, virtual, tapi saya sudah sangat tertarik dengan gaya beliau yang lemah lembut, menyampaikan materi, berbicara, dan semua banyak juga buku-buku yang sudah ditulis oleh beliau. Beliau juga adalah pendiri Yayasan Cakra Amaliah ya Ibu ya. Nah ini riwayat hidupnya bisa langsung dibaca. Kita kepoin sama-sama kalau kata anak sekarang ya. Kita kepoin sama-sama, kita lihat ini. Ibu yang akan menjadi narasumber berikutnya adalah Ibu Dr. Amalia SAG MAG ya Bu ya. Oke, Ibu Dr. Amalia ini adalah seorang dosen Unpam. Beliau juga adalah tutor ekip Universitas Terbuka. Beliau juga adalah penulis buku dari tahun 2007. Mungkin sudah ratusan buku ini Ibu yang ditulis ya. Dari 2007 hingga saat ini masih juga sebagai penulis dan aktif menjadi penulis opini media online semenjak tahun 2018. Menyingkat waktu, karena sudah penasaran juga semua, sudah tidak sabar juga Ibu Dr. Amalia ini akan membagikan apa untuk kita semua. Berikut ini adalah karya sastra cerita yang sudah ditulis oleh Ibu Dr. Amalia. Wah, banyak sekali. Ada hingga ini beranak pinak sepertinya ya. Karya sastra cerita A sampai E, banyak sekali Bapak Ibu, silahkan dibaca, silahkan dilihat, nanti boleh dikepoin. Mungkin Ibu juga punya blog, bisa nanti dikunjungi melalui Instagramnya, melalui Facebook beliau, juga bisa dikunjungi dan nanti bisa bertanya lebih banyak dan berdiskusi. Baik, mempersingkat waktu, kepada Ibu Dr. Amalia yang saya sangat banggakan. Saya tuh senang bertemu dengan orang-orang hebat di sini. Bangga sekali saya berada di tengah-tengah orang hebat seperti hari ini. Ibu Dr. Amalia, the screen is yours. Layar saya persilahkan diserahkan kepada Ibu. Terima kasih, silahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Miss Mita. Wah, Miss Mita luar biasa ini. Menggugah semangat kita untuk menulis. Terima kasih kepada Pak Denny Darmawan yang sudah memberikan semangat untuk kita menulis di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih apresiasi yang diberikan kepada kami di acara pada pagi hari ini. Dari mana-mana ini? Tadi ada dari mana ya, di luar Jawa ya. Oke. Terima kasih. Kalau tadi Pak Denny Darmawan itu banyak memberikan pengalamannya dan bagaimana kita menggugah semangat kita untuk menulis, saya lebih ingin memberikan prakteknya yuk gitu kan. Prakteknya yuk bagaimana kita akan menulis, karena banyak sekali buku, akan tetapi kita harus bisa membedakan mana sih buku yang terbaik yang bisa kita baca. Nah, saya akan mulai dulu kenapa kita harus menulis. Ini kenapa kita harus menulis ya? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, baik diri kita sebagai diri kita individu maupun sebagai diri kita seorang pejabat ataupun seorang pimpinan. Kenapa kita harus menggugah diri kita? Kenapa kita harus menggugah orang lain? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Saya khawatir tidak terdengar. Ya. Dengar jelas Ibu dari sini, mungkin dari kan sudah dari Maluku juga soalnya Ibu. Ya, kenapa kita harus menulis? Dimulai dari diri kita.
Apakah sebagai diri kita sebagai seorang diri sendiri atau sebagai seorang pimpinan? Ini ada sebuah tantangan yang besar yang kita hadapi, yaitu di dunia artificial intelligence, di mana semua itu nanti terprogram komputer ya, yang dirancang untuk mengikuti tindakan manusia dan pola pikir manusia. Bisa jadi komputerlah yang akan menulis buku, gitu kan? Bisa jadi karena memang gitu kan sudah menjadi sebuah zaman ini kita hadapi ini. Kemudian apa tuntutannya? Tuntutannya ada harus ada sebuah proses terobosan yang kita miliki dari pemikiran kita sebagai seorang manusia. Karena bagaimanapun mesin itu tidak akan bisa mengalahkan manusia karena manusia mempunyai human gitu, mempunyai jiwa religi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh mesin. Maka ketika mesin itu ada salah-salah, ketika nilainya berapa, 0 ya 0 kalau tidak sesuai dengan target-target dari apa sih jawaban yang akan disajikan. Nah, ini sebuah persoalan. Kemudian apa yang menjadi sebuah jawaban dari tantangan, tuntutan? Nah, ini adalah pengembangan potensi diri. Ini yang harus kita olah ya, seolah pada diri kita. Nah, termasuk guru-guru yang harus mentransfer kepada anak didik kita yang sejak dini, dari sejak SD, SMP, SMA gitu sampai perguruan tinggi, kita harus sudah mampu untuk bisa mengembangkan potensi diri mereka. Ini kenapa? Karena alasannya kita ini bagaimana caranya kita mengembangkan potensi diri, yaitu kolaborasi. Kolaborasi apa? Pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri memiliki banyak potensi. Mungkin kita bisa menulis, mungkin kita bisa memasak. Maka kita bisa menulis buku tentang memasak gitu. Jadi kolaborasikan semua potensi-potensi yang ada di diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita berkolaborasi dengan individu yang lain atau kelompok yang lain, karena tidak akan mungkin kita itu bisa menaiki tangga demi tangga kalau kita tidak mau terbuka untuk berkolaborasi dengan orang lain. Kerjasama inilah yang dikatakan abad 21, semua terbuka, harus berani, tidak boleh kita pelit terhadap sesuatu hal. Makanya selalu kita berani untuk kolaborasi. Siapkan diri kita untuk bisa kolaborasi pada potensi diri kita, siapkan diri kita untuk kolaborasi kepada orang lain. Ini yang harus kita siapkan. Kemudian apa? Yaitu ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, yaitu konstruksi pengetahuan. Dari sebuah kolaborasi ini kita melakukan sebuah keputusan substantif ya tentang konten, proses, dan produk. Yang harus dilakukan adalah ketika saya berteman dengan Miss Pia gitu kan, apa sih yang akan saya lakukan? Harus ada keputusan substantif bahwa kita akan menciptakan sebuah produk. Gitu. Nah, ini adalah proses yang indah yang harus kita lakukan. Apa sih ketika kita mengenal potensi diri, maka harus ada keputusan substantif dari konten yang kita miliki, proses yang harus kita lakukan, dan produk yang harus kita lahirkan. Nah, ini ya dari sebuah konstruksi pengetahuan kita bisa melakukan interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jangan sampai kita tidak bisa memasukkan itu. Banyak sekali pengetahuan, tapi kita harus melakukan konstruksi pengetahuan karena pengetahuan sudah terbuka luas ya. Kemudian di sini adalah pemecahan masalah. Kita mengembangkan potensi dengan bisa memecahkan masalah, tapi sesuatu yang inovasi di dunia nyata. Jadi sudah bisa kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara nyata gitu ya. Karena tuntutannya kita ada apa? Artificial intelligence tadi ya. Kemudian penggunaan TIK. Nah, penggunaan TIK ini juga penting, yaitu tentang teknologi. Kita tidak boleh kuper lagi tentang teknologi, tentang aplikasi, tentang semuanya. Karena ini mau tidak mau adalah sarana kita untuk bisa melakukan teknologi informasi maupun teknologi komunikasi. Nah, jadi ini yang juga harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa. Dan harus diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana itu bisa mengolah secara positif, jangan sampai kepada negatif. Kemudian regulasi diri. Regulasi diri adalah memperbaiki diri kita sendiri. Bagaimana sih kita mencatat apa-apa saja secara mandiri kan? Kemudian kita juga memiliki teman yang bisa menjadi fasilitator yang memiliki umpan balik terhadap apa sih yang kita lakukan dan apa yang harus dilakukan ke depan. Nah, di sini budaya kritik, budaya terbuka secara baik ya, secara makro bukan secara negatif ya. Ini harus kita lakukan.
Apa kemudian yaitu yang harus kita lakukan dalam pengembangan diri, yaitu komunikasi terampil, komunikasi multimodal, yaitu yang kita harus publikasi. Kita harus berani mempublikasikan, kalau tidak akan pernah ada yang tahu hasil pemikiran kita. Kalau tidak akan pernah yang tahu orang bahwa kita memiliki jiwa yang lembut dengan syair-syair yang indah, tidak akan pernah tahu itu. Maka mengkomunikasikan itu adalah yang harus kita lakukan. Publikasi di sini sudah terbuka semua ya, dengan ada Instagram, ada status di WA gitu ya. Kalau saya ada di status di WA Sekolah Cinta itu ya, setiap saya senggang ada iseng itu saya selalu bikin gitu kan. Karena apa, di situ loh ada sesuatu yang bisa kita komunikasikan dalam sebuah pemikiran kita. Dan jangan pernah takut selagi itu sesuai dengan hal yang positif. Nah, untuk membuat sebuah buku, kita harus masuk kepada instrumen buku. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam membuat buku? Yaitu aspek pendahuluan. Nah, kita harus tahu nih, aspek pendahuluan dalam sebuah buku itu apa, gitu kan? Yaitu pendahuluan, kemudian penjelasan umum, daftar isi. Kita coret-coret tuh, apa sih ya kira-kiranya gitu. Kita coret-coret gitu kan. Kemudian di aspek isi atau materi tidak boleh lepas dari nilai dan norma yang masuk di dalam tulisan itu, materi itu. Ya banyak sekali tulisan tapi tidak memiliki nilai dan norma gitu kan. Banyak sekali tulisan tapi tidak memenuhi ketentuan umum materi gitu. Nyimpang ke sana, nyimpang ke sini, nyimpang ke sana. Nah, ini namanya bukan sesuatu tulisan. Kalau akhirnya dikatakan tulisan kita nanti lebih buruk daripada tulisan luar negeri, ini bahaya juga kan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Artinya memenuhi ketentuan umum dari materi itu sendiri. Kemudian relevansinya terhadap sebuah judul, terhadap sebuah pengembangan itu ada sampai aplikatifnya di masyarakat, itu ada sebuah jawaban dari apa yang kita tulis itu harus ada di situ. Kemudian keakuratan materi. Nah, ini keakuratan materi kita ngambilnya dari sumber mana, tidak bila asal kira-kira gitu kan. Inilah yang harus kita paham. Ini loh materi. Akan tetapi banyak sekali buku yang mungkin sekarang mudah sekali ya, buku-buku yaitu dicetak gitu kan, kemudian tapi tidak memiliki sebuah aturan ini ya, norma, kemudian memenuhi ketentuan umum materi, relevansinya, kemudian keakuratan materi. Nah, kemudian aspek instrumen yang buku yang ketiga adalah aspek penyajian. Kita harus paham ya, apa sih, bagaimana sih teknik penyajian ya, dari sistematisnya gitu kan, kemudian dari komunikatifnya, karena ada banyak buku tapi setelah kita lihat biasa saja, sudah paham ini, satu dari di depan saja sudah dilihat, sudah paham. Jadi tidak ada sesuatu hal yang menarik, ingin lagi satu lembar lagi, ingin lagi satu lembar lagi, ingin lagi satu lembar. Kayak apa sih gitu buku yang seterusnya, halaman seterusnya itulah. Ini kita harus komunikatif terhadap pembaca. Siapa sih pembaca yang kita tuju untuk sebuah sasaran, dan ketika buku yang kita baca itu adalah lepas dari sebuah sasaran umur atau usia, mereka masih bisa sedikit memahami dari apa yang kita tulis. Ini harus komunikatif. Kemudian adaptif terhadap perkembangan, bagaimana kita mengadaptif terhadap perkembangan yang ada, yang mengadopsi dari perkembangan yang ada, yang ilmu itu bergerak sekarang cepat banget ya, bergerak cepat sekali. Nah, kita sesuai dengan pergerakan itu. Maka kalau dalam sebuah referensi atau daftar pustaka kita diharuskan untuk 5 tahun ke belakang gitu kan. Jadi karena ilmu terus berkembang. Nah, kemudian kita pahami pendukung penyajian ya, dari identitas buku, kemudian pengantar ya, daftar isi, daftar rujukan, glosarium, saran dan masukan, kemudian kesimpulan. Nah, ini ada banyak juga yang asal menulis kata pengantar tapi tidak paham kata pengantarnya itu harusnya seperti apa. Nah, ini kan sebuah teknis yang harus kita lakukan untuk kita memahami sebuah buku. Mohon izin, ada yang bocor, Ibu mohon izin. Sama Salman, mohon di mute ya. Bocor nih. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Bu. Oke, nah
ketika kita akan membuat sebuah rancangan buku, kita akan membuat buku nih, habis ini kita akan buat buku gitu kan. Nah, kita perlu sebuah planning gitu loh, sebuah rencana. Rencana apa sih yang harus kita lakukan? Oh, target membuat buku adalah per 3 bulan itu final gitu kan. Per 3 bulan itu final. Maka kita harus tahu tahap pertama. Tahap pertama itu bagaimana sih ide itu kita keluarkan. Oh, saya mau menulis buku tentang cinta. Oh, saya senang sekali kalau bicara tentang cinta, nggak tahu gitu ya. Jadi saya ingin menulis buku tentang itu gitu kan. Atau saya ingin menulis buku ekonomi, saya ingin menulis buku sosiologi, saya ingin menulis buku pendidikan. Apapun itu sudah ada ide besarnya gitu. Ide besar kita itu apa? Kemudian pokok-pokok bahasan yang akan kita ambil untuk sebagai apa sih imajinasi kita gitu kan. Itu akan oh seperti ini meskipun kita belum menemukan apapun nih. Jadi kita pokoknya begini nih pokok bahasannya saya akan menulis tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Jadi, ada bahasan yang harus kita pahami. Kemudian landasan teorinya apa ya? Kira-kira saya akan melandaskan sebuah teori itu dengan apa gitu sehingga kita bisa paham nih. Jadi tidak keluar dari jalan. Ini landasan teori kan jalannya kita nih larinya di mana tidak lepas dari kendali jalan itu. Jadi kita lurus di situ. Nah, setelah itu kita juga bisa mereng-reng outline. Jadi dalam 1 minggu itu kita berpikir tentang itu, tapi secara santai ya. Jadi kerja itu santai tapi menghasilkan, jangan kerja berat ya. Saya lebih senang kerja santai tapi menghasilkan gitu ya. Nah, jadi kerja itu santai gitu ya. Tadi saya di awal juga mengatakan ini potensi natural loh, bukan harus dipacu dengan berbagai hal, nggak perlu, ini natural ada dalam diri kita sendiri. Nah, ini pada tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua adalah pencarian bahan sesuai rancangan outline tadi ya. Kita targetkan 2 minggu. Nah, 2 minggu itu kita bikin tuh ya, kita cari. Nanti saya coba share bagaimana kita mencari data. Nah, itu dicari tuh gitu kan, dicari semuanya. Kemudian sampai aspek penyajian ya. Ini biasanya kalau pencarian data itu 2 minggu. 2 minggu itu banyak tuh ya dari outline itu kita cari tuh dengan gampang gitu ya, dengan mudahnya kita copy paste lah istilahnya ya, kita copy paste semua lah yang penting-penting yang memang harus kita miliki gitu ya. Kemudian pada tahap yang ketiga itu juga 2 minggu kita aspek penyajian tadi kan sudah saya jelaskan tentang faktor pendukung kelengkapan buku. Jadi kita sudah mulai tuh mempos-poskan faktor kelengkapan bukunya gitu kan. Nah, pada ini 2 minggu juga, kemudian pada tahap keempat kita bisa sampai 3 minggu gitu. Atau 2 minggu lah ya gitu ya. Nah, ini lari kepada review. Nah, kalau sudah review itu kan sudah harus hati-hati nih, faktor sistematikanya, faktor bahasanya. Ini bahasa buku harus sesuai standar, tidak boleh tidak sesuai standar. Ini harus mau opini kah, mau buku, mau apa saja kita harus sesuai standar. Bagaimana sih jangan sampai titiknya panjang sekali sampai kita nggak bisa nafas. Gitu kan. Nah, ini kan harus ada jeda-jeda titik, koma gitu, kemanisan kita menulis itu harus ada. Ini faktor bahasa. Jadi kalau bahasa itu memasukkan akal dan hati untuk bersatu gitu ya, tidak bisa tidak gitu kan. Dan kemudian menguatkan temuan ide terbaru. Nah, itu dalam sebuah buku yang akan kita publikasikan atau jurnal atau opini, ada sebuah temuan baru loh yang orang itu tidak akan berpikir, oh ternyata itu temuan saya gitu loh. Itu adalah ide gitu, ide yang mungkin kita bisa sharekan, yang mungkin itu bisa dikembangkan lagi. Jadi ada temuan baru yang ada di buku itu yang luar biasa yang kita bisa tampilkan. Kemudian di gaya bahasa penulis, jadikan diri kita sesuai diri kita saja. Tak perlu mengikuti gaya penulisan orang lain. Mungkin kita bisa melihat buku banyak sekali, akan tetapi yang mengenal substantifnya aja lah. Substansi dari buku-buku yang lain itu kayak apa, tapi sesuailah dengan gaya bahasa diri kita seperti apa. Nah, itu justru memberikan pengenalan kepada orang lain. Oh, itu gayanya Bu Amalia itu ya seperti itu gitu kan. Dan mereka akan senang gitu kan dengan bahasa seperti itu. Nah, ini meskipun itu buku teks atau non teks itu, tapi memang itu sudah menjadi gaya bahasa, itu adalah sudah melekat pada diri seseorang. Nah, ini kita perlu mengasah gaya bahasa kita juga.
Kemudian tahap yang kelima adalah ini sudah masuk kepada finishing ya. Jadi editing terhadap materi gitu ya. Kesinambungan antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini harus ini ya. Jangan sampai parsial. Ada banyak buku gitu kan, banyak buku tapi malas baca saya. Kenapa? Karena parsial antara bab 1 sendiri seolah-olah dia sedang berkelana dengan di dunianya sendiri. Bab 2 juga berkelana dengan dunia tulisannya sendiri. Bab 3 juga. Nah, ini tidak menarik gitu. Ini tidak memberikan sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau novel itu ya, kalau novel komik itu kan, wih gitu kan. Oh, besok lagi gitu kan, keren ini gitu kan. Nah, itu buku ensiklopedia itu ya, yang itu juga keren tuh, Why itu juga keren banget itu kan. Nah, itu ada kesinambungan, ada runtutan yang harus kita pahami antara bab 1, bab 2 dan ada perkawinan per babnya gitu kan, istilahnya yang bisa kita tahu gitu, itu nyambung gitu kan. Kemudian yang kedua adalah editing pada typo, gitu. Biasanya banyak ada yang salah ketik gitu kan. Nah, ini sesuai dengan bagaimana kita bisa meluruskan itu sesuai dengan kaidah bahasa, kemudian tentang IYD-nya, kemudian tentang apa sih yang sekarang sudah seharusnya kita tahu dalam penulisan, kemudian sampai proses layout dan cetak gitu ya. Ini 3 bulan ini saya rasa adalah sudah waktu yang sangat maksimal, kecuali sibuk sekali ya. Ini saya ada buku yang belum saya cetak, ini nggak kelihatan ya. Ini juga menjawab akuntansi konvensional dalam pandangan akuntansi syariah, itu belum sempat saya cetak. Kemudian ini juga buku sosiologi ekonomi juga belum sempat saya cetak karena masih editing tahap 1, masih harus bahasanya masih diolah lagi. Nah, mungkin rekan-rekan semua, teman-teman semua sudah paham ya bagaimana kita membuat rancangan itu dari bertahap itu ya. Jadi harus kita punya planning ya terhadap diri kita. Kemudian ini ya yang kadang sering salah ya. Jadi topik itu yang besar sekali gitu, masuk kepada tema lagi, gitu, masuk kepada judul lagi. Kecuali kalau kita memang mau bicara besar ya, kayak ini kan buku sosiologi ekonomi itu besar, tapi di dalamnya saya kasih batasan masalah juga, kayak saya kasih ini. Jadi kan lebih ini. Jadi ada topik, tema, judul hingga sampai judulnya apa sih gitu yang memang akan dibahas. Kalau ini sosiologi ekonomi yang tapi mengarahnya kepada agama. Nah, ini kemudian pendekatannya apa? Saya kasih contoh ini pendekatan fenomenologi atau fenomena yang terjadi. Ya, terserah Anda gitu kan, terserah Anda. Apa sih judul yang Anda inginkan gitu kan? Apa sih yang pendekatan yang Anda inginkan gitu kan? Nah, di pengumpulan data kita harus terbuka luas terhadap apapun yang bisa kita dapat, informasi apapun itu gitu, entah itu dari pakar secara wawancara, entah itu dari tulisan, itu kita harus terbuka ya. Dari berita ya, saya sering kali berita Republika Kompas itu kan luar biasa juga ya, masih bertahan dengan banyak sekali berita yang terus gitu terbarukan. Nah, itu kita harus terus itu membaca apa sih berita yang terbaru yang bisa kita jadikan rujukan untuk buku kita. Kemudian buku-buku yang terbarukan dari penulis-penulis lain itu kan kita harus ambil. Kemudian meskipun kita mau menulis buku apa, bukan jurnal ya, kita tetap harus cari di jurnal penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, itu juga harus kita ini. Dan kita juga harus mencari laporan BPS itu apa sih, laporan di KPAI itu apa sih, kalau itu terkait dengan berbagai laporan. Nah, ini namanya kita membuat sebuah ringkasan-ringkasan yang ringkasan itu dirangkum seperti ini. Bisa kelihatan nggak? Terlihat nggak? Yang di layar, Bu? Ya, ini rangkuman ya. Nah, ini rangkuman ini ya. Jadi seperti ini. Jadi kita buat seperti rangkuman gitu ya, kayak gitu. Bisa seperti ini ya, ataupun tidak gitu ya. Jadi tergantung. Kalau ini kan biasanya saya ya, jadi bisa dipakai lagi kalau kita bikin buku lagi atau bikin tulisan lagi. Oke, kemudian dari pencarian data itu kita tidak boleh lepas dari rumus penulisan gitu kan. Apa sih, siapa sih gitu kan, kapan sih, di mana sih, kenapa, bagaimana gitu.
pertanyaan itu kita ini. Jadi kita tanya lugu saja. Kalau di internet itu saya tanyanya lugu gitu kan ya. Jadi apa pengertiannya, siapa yang ini, jadi santai saja. Karena apa? Karena kita masih belajar, kita masih terus belajar untuk kita bisa paham tentang banyak hal. Jadi kita berpatokan dari itu untuk mencari sebuah data sehingga data kita itu bisa menjawab pertanyaan diri kita sendiri ya. Nah, tadi saya sudah mengatakan ada loh hal-hal yang harus kita pahami, bahwa ini loh bab satunya ini di pendahuluan ini harus terkait nanti sebagai jawaban di bab 2-nya. Bab satunya ini juga harus terkait di bab 3-nya gitu. Bab satunya ini juga terkait di bab 4-nya. Bab satunya ini terkait di bab 5. Wah, kan jadi semuanya bisa terjawab itu ya, meskipun secara substantifnya ya, bukan tulisan ini ya, tapi bisa pengembangannya itu lebih jauh lagi. Dan bab 2 bisa menjawab di bab 4, karena biasanya bab 4 itu analisis ya, analisis penulis sendiri gitu kan. Kemudian bab 3-nya juga bisa memberikan analisis lagi di bab 4. Jadi ada kaitannya sampai ke bab 4 itu sudah terakumulasi di analisis kita semuanya gitu kan. Nah, itu baru bab 5-nya kita kesimpulannya apa sih gitu kan. Nah, ini yang yang harus kita pahami. Jadi bukan parsial sendiri. Bab 1 sendiri, nanti bab 2 sendiri. Nanti giliran dibaca di dalamnya nggak ada yang namanya keterkaitannya. Ini sudah sudah menjadi penilaian tersendiri ya. Artinya buku ini tidak layak gitu ya. Beda dengan buku syair ya. Kalau buku syair itu boleh parsial gitu ya. Kalau saya senang syair gitu kan, jadi sering parsial saja gitu ya. Itu beda sekali. Nah, kemudian di bab tadi pendahuluan tadi ya, dari bab pendahuluan ke permasalahan, kita harus bisa menggambarkan Y-nya. Jadi istilahnya kita biasa paham tentang Y dan X gitu kan, atau variabel 1, variabel 2 gitu kan ya. Jadi apa sih di gambaran Y-nya? Apa sih masalah di Y-nya? Apa sih teori tekanan, penekanan di Y itu apa gitu kan. Nah, ini harus kita paham. Nah, pahaman penulisan itu pun harus kita pahami, apakah itu akan induktif, apakah deduktif ya, apakah itu akan secara umum dulu, akan secara sampai ke cara khusus, ataukah secara khusus dulu sampai ke cara umum. Jadi pembaca tidak bolak-balik gitu ya, tidak urutannya itu enak dibaca. Nah, itu gambarannya apa, masalah apa, penekanan teori penekanannya apa. Nah, karena apa? Sampai kita merumuskan masalah bahwa buku ini akan menjawab permasalahan ini loh, gitu, permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi ini terserah saudara-saudara ya, rekan-rekan semuanya ya, mau menulis apa. Jadi sampai kepada yang tadi tahapan. Nah, di dalam buku itu harus ada sebuah tujuan. Tujuan akademisinya apa sih? Temuannya itu apa? Karena kita konstruksi pengetahuan. Tadi kita bicara tentang konstruksi pengetahuan. Nah, ini konstruksi pengetahuan secara akademisi itu apa sih, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah menulis buku, kemanfaatannya di masyarakat apa, gitu kan? Nah, ini yang harus dijawab juga, bahwa temuan ini adalah ilmu yang dipahami oleh masyarakat secara terapan, gitu kan? Yang mungkin bisa dibaca. Bagaimana sih ketika kita akan buat syair? Oh, kita menginginkan masyarakat itu bisa membaca keindahan hati sehingga lemah lembut, tujuannya kemana, gitu kan? Nah, ini harus ada tujuan itu. Penulis itu sudah harus memiliki tujuannya, kemanfaatannya ketika itu di-share secara publik. Nah, kemudian di bab bahasan, itu bab bahasan bisa bab 2, bab 3 itu ya, dari pengembangan tadi ya, dari pengembangan outline yang sudah kita buat tadi. Nah, ini di landasan teorinya kita bertanya, ya, teorinya siapa sih yang akan kita pakai? Kita mau ngambil teori apa? Teorinya siapa itu? Bunyinya bagaimana? Siapa lagi yang menekankan pentingnya teori tersebut? Apa pendapatnya? Dan bagaimana keterkaitannya teori itu dengan Y dan X tadi atau variabel. Jangan sampai kita menggunakan landasan teori tapi ternyata tidak ada kaitannya. Nah, itu juga salah gitu kan. Kemudian di kajian teori baik itu nanti
penulisannya harus paham apa sih step by stepnya, gambaran umum variabel itu, kemudian sampai gambaran khusus variabel, kemudian materi yang menunjang variabel, hubungan antara variabel gitu kan, mendapat tokohnya di situ, baik yang mendukung maupun yang kontra. Jadi harus jelas gitu kan. Oh enggak, aku ada pendapat lain yang mengatakan ini loh, gitu. Ada pendapat lain. Jadi kita harus berani gitu ya untuk bisa mengaduk gitu ya pendapat-pendapat yang ada di sesuatu materi yang kita cari. Nah, kemudian di analisisnya ya, nanti di analisisnya kita harus paham nih tabel hasil dari apa yang di bab 2, bab 3 itu apa bahasannya, kemudian kalau ada data juga kita tahu hasil datanya kayak apa, pembahasan datanya, kemudian penekanan dengan kajian yang tadi, tokoh tadi yang mendukung dan tidak mendukung dari materi ke di materi inti di bab 2, materi inti di bab 3 itu kita sudah paham gitu kan, apa yang harus kita lakukan terhadap hal itu gitu kan. Nah, kemudian sampai kepada yang terakhir pendapat penulis. Jadi kita harus bisa memasukkan pendapat diri kita itu tentang materi itu apa. Jangan sampai kita kayak rangkuman, banyak sekali buku kayak rangkuman gitu kan. Rangkuman ini iya memang penulis, tapi rangkuman gitu. Ini jangan sampai terjadi kita menulis hanya sebuah rangkuman saja. Nah, ini kan tidak kurang gitu ya, kurang bisa paham ya. Kemudian di kesimpulan ini tentu penulisan buku perumusannya ya, tentu penulisan buku perumusan masalah tidak secara poin ya, tapi sudah tergambar gitu kan. Nah, ini menjawab permasalahan, tersimpulkannya kejelasan tujuan, ini sudah harus kita paham, tersimpulkan temuan teori untuk manfaat akademik juga kita paham, tersimpulkan kemanfaatan bagi masyarakat juga paham, dan ini ada saran rekomendasi. Jadi ini kan sesuai dengan aspek penyajian tadi yang kita bicarakan di awal, ada loh faktor penunjang aspek penyajian yang harus kita pahami terhadap buku. Nah, ini yang penting, kenapa saya tulis tulang daging bentuk ya, artinya apa, bahwa kita menulis buku itu ada bentuknya loh gitu loh, jangan daging saja, jadi bentuknya apa gitu kan, harus ada tulangnya, makanya tulang itu teori, kalau enggak ya babat habis sama profesor nanti ya, jadi tulangnya apa gitu ya, jadi kita bikin, oh ini tulang untuk tangannya nih, kakinya gitu kan, baru tambahin daging-dagingnya gitu kan. Nah itu jadi kita harus tahu nih bentuk apa sih yang akan kita bikin, itu kita harus paham kerangka dari teori yang akan kita bangun itu apa. Satu teori bisa terkembangkan begitu banyak sekali hal, apalagi dengan banyak teori yang saling saling dianalisis, itu akan lebih lagi berkembang. Itu kemudian saya ingin memberikan praktek yang tadi gitu ya. Nah, biasanya saya ini kan hanya pengalaman ya, pengalaman yang yang mungkin bisa kita bagi ya, untuk kita bisa sama-sama. Biasanya yang sangat membuat kita itu menarik untuk menulis buku adalah kita diawali dari covernya gitu. Covernya itu kita bayangkan, kita tidak perlu membuat cover yang jauh-jauh dari wood ini ya, dari poin di wood ini ya, tapi kita santai saja membuat ini. Jadi ini kita akan buat cover nih, ya kita tulis kita ambil lagi ya, tadi insert gitu ya. Kemudian di sini ada pack gitu kan. Kemudian di sini ada ini, pilih aja gitu kan. Nah, kemudian kita pilih. Nah, ini sudah cover ini sudah kita dapat nih ya. Jadi kita sudah bisa nih untuk mengcover, untuk mencari cover apa sih yang akan kita gunakan untuk sementara ya, untuk penulisan sementara, untuk buku sementara. Oh, ini saya sudah ada covernya. Kita tulis abstrak di sini. Apa sih abstraknya gitu kan? Gitu kan. Kita mau tulis abstrak tentang keindahan alam. Sudah ada. Jadi setidaknya ini adalah sebuah yang sudah kita judul yang akan kita tentukan gitu kan. Nah, ini kan sudah dapat judulnya, misalnya ini. Itu kan hanya misal saja. Jadi mohon maaf Ibu, slide-nya masih di yang PPT. Ya, slide-nya masih yang PowerPoint. Belum
share, iya. Oh gitu. Bisa share screen, mengganti share screen yang tadi mungkin Bu. Dibuat multiple deh harusnya ya, untuk sharingnya. Bentar. Nah silakan Ibu bisa share Bu. Sudah belum? Bu Mary bisa share kan, bukan co-host Bu. Di stop aja dulu, di stop Di nanti stop. baru. Nah itu dia, lalu Ibu share yang baru Ibu. Oh gitu. Iya. Sudah kah? Nah, belum tampil Bu, mungkin sebentar lagi. Sudah di-share Ibu? Sudah. Sudah mau tampil nih, Bu, sedang proses mungkin. Nah, sudah tampil. Silakan Ibu dilanjutkan. Aduh, ternyata belum ya. Iya, saya melihat mulai ada pertanyaan. Silakan Ibu dilanjutkan. Oke. Jadi kita bisa bikin apa judul dulu nih biar kita itu senang gitu ya terhadap tulisan yang kita akan tulis gitu kan. Jadi nggak usah perlu kita harus minta cover dulu ke orang-orang, tidak perlu gitu kan. Tapi ada sesuatu hal yang gampang yang bisa kita lakukan di web ini gitu kan. Dengan ini menggunakan pack ya, menggunakan pack, kemudian kita milih di mana yang kita suka gitu kan. Nah kita sebagai sebagai acuan penyemangat saja, punya apa sih judul yang akan kita pakai gitu ya. Nah ini awal kita menulis sebuah rancangan gitu kan. Apa judulnya? Oh tadi kita mencintai alam gitu kan. Nah kemudian tadi kita bicara tentang kata pengantar gitu kan. Nah, kata pengantar ini juga tidak asal-asalan. Banyak kata pengantar yang asal-asalan saja. Artinya tidak memenuhi dari sebuah kriteria buku. Jadi kita harus paham ya. Salam pembuka, otomatis biasanya ya ada salam pembukanya gitu kan ya, salam dan inilah gitu kan, sapa puji syukur kehadiran Allah gitu kan, pokoknya ada salam sapanya lah gitu ya. Ini salam pembuka, kemudian tujuan penulisan, tapi tujuan penulisan tidak bisa dikatakan tujuan penulisan ini ya, bahasanya jangan begitu juga gitu kan ya, tapi di situ ada substansi dari tujuan penulisan ya. Jadi ketika kita memberikan pokok bahasan secara umum, kemudian di situ dimasukkan tujuan penulisan. Jadi ada pokok bahasan umumnya, gambaran umum ya. Gambaran umumnya, kemudian tujuan penulisan, kemudian metode penulisan, dan pokok-pokok pikiran temuan yang terbarukan itu ada di kata pengantar, sehingga ketika orang baca atau dari ini baca itu sudah memberikan greget yang luar biasa, yang indah gitu kan. Kemudian salam penutup. Nah, usahakan karya kita bukan sebuah rangkuman. Tadi juga saya mengatakan itu ya, dari usahakan jangan sebuah rangkuman, tapi memang benar-benar sebuah karya yang kita pikirkan, yang kita sukai dan kita tulis. Nah, kemudian dari aspek yang pertama tadi gitu, yaitu kita juga mempersiapkan outline. Ini outline-nya saya ngambil di outline buku sosiologi ekonomi nih. Ya, kita siapkan online outline-nya ya, outline-nya atau daftar isinya itu apa sih, dari pengertian, kemudian pijakan ya, teori kritisnya gitu kan. Kita ini apa saja lah yang menurut Anda poin besarnya dan poin kecilnya. Nah, materi yang tadi saya katakan adalah kita tidak boleh lepas dari nilai norma, memenuhi ketentuan umum, materi relevansinya dan keabstraktannya. Nah, ini harus kita bisa gitu, harus kita bisa gitu kan. Nah, lalu bagaimana cara mencari materi gitu kan? Cara mencari materi itu jangan dibikin susah ya, dibikin sederhana saja meskipun nanti susah gitu. Tapi jangan dibikin susah di awal. Kita mau mencari, ininya enggak jelas ya. Jadi tulisannya kurang terlihat tadi ya. Nah, kalau seumpama kita mau mencari tentang tentang tadi cinta terhadap alam misalnya gitu ya.
ya. Nah, ini langsung diblok saja, diblok karena ini di Ubud ini semuanya sudah ada bagaimana kita mencarinya gitu kan. Kita mencari langsung referensi, kemudian search itu sudah ada. Nah, ini bagaimana kita ini bisa mengambil data-data di sini saja, ya. Data-data ini sudah bisa kita dapat, gitu kan. Nah, kita tidak perlu bingung lagi nih untuk awal kita mencari data, gitu ya. Dan kita harus mencari data nih, gitu kan. Tidak bisa kita langsung mencari yang asli, gitu kan. Nanti pelan-pelan saja kita mencari yang sederhana. Kalau kita mau mencari jurnal, kita tinggal tulis juga jurnal. Cinta Alam Jurnal. Nah, itu sudah nanti akan juga terkonek pada jurnal-jurnal mana sih yang ada yang kita bisa. Ini sudah ada partisipasi kelompok alam jurnal. Nah, kita bisa lihat nih apa sih gitu kan di dalam jurnal itu apa. Jadi step by step dari outline tadi per sub itu kita nyari tanpa keluar dari Word gitu ya. Tanpa keluar dari Word kita sudah bisa mencari data apa sih yang kita bisa kita ambil di data itu sebelum kita melalang buana kemana-mana gitu kan. Jadi awal itu kita sudah dapat. Nah, kita sudah bisa buka. Nah, ini sudah langsung masuk ke jurnal ya. Masuk jurnal yang kita mau tentang alam tadi, gitu kan? Mencintai alam. Jadi kita sudah bisa kita mencari apa yang kita inginkan. Apa sih yang akan kita cari di alam ini, gitu kan? Oh, di tempat organisasi ini berdomisili di mana ini, organisasi apa ini? Oh, kelompok pencinta alam, gitu kan? Nah, kita seumpama kita ngambil nih ya, ngambil sebuah data ini secara copy paste ya. Ya, meskipun kita belajar ini tapi nanti bagaimana caranya kita agar lolos dari Turnitin juga nanti kita harus pelajari juga. Nah, kita copy gitu kan? Kita lanjut ke yang tadi. Ya. Yang tadi oke, kita sudah masuk di sini ya. Kita tulis gitu kan? Nah, kita copy paste di sini. Oke, langsung kita referensi, gitu kan? Nah, langsung kita ambil di sini, gitu kan? Di cheat, gitu. Linknya sudah ada, gitu kan? Jadi kita sudah enak sekali untuk apa? Untuk bisa mencari referensi-referensi yang tanpa keluar dari Word sama sekali, gitu. Dan itu cepat sekali. Kenapa namanya cepat? Nah, itu karena di situ, gitu kan? 1 jam bisa selesai gitu kan, tapi ini masih mentah ya. Tadi kan ada proses yang lain ya, ada proses yang harus kita lakukan tahap demi tahap. Tapi kalau untuk pengumpulan data sangat cepat sekali ya. Nah, itu kalau kita mau berpikir lagi bagaimana kita ingin agar agar ada perbedaan pendapat. Nah, kita klik aja biasa saja. Saya sering mengatakan kita lugu saja ya, apalagi kalau kita penulis pemula, kita lugu saja yang kontra, organisasi yang kontra terhadap lingkungan gitu kan. Kita tulis lugu saja terhadap hal-hal yang menjadi pertanyaan kita, apa, siapa gitu kan. Tadi ada pertanyaan bagaimana cara mencari data, apa, siapa, bagaimana, kenapa, kapan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu saja yang kita munculkan, yang itu bisa menjadi data kita pada materi-materi yang bisa kita luaskan gitu ya. Dan saya yakin ini Anda semua sudah bisa mengikutinya. Oke, kemudian tidak bisa bergeser ya. Oke. Setelah itu yang tadi ini hanya contoh saja secara tadi pendahuluannya gitu kan, yang tadi kita bisa nyari gitu kan. Nah, ini juga nanti masuk kepada yang tadi kita bikin analisisnya dari bab 1 sampai bab 4-5-nya gitu kan. Kemudian bagaimana kita menulis
dari pengantar yang tadi kita sudah bicara, daftar isi, kemudian rujukannya, glosarium. Nah, ini glosarium ini kita cari tuh runtut itu mana sih, ya baik itu tempat, ya istilah-istilah yang memang bisa dikenalkan untuk bisa kita beri gitu kan. Kemudian sampai penutup dan masukannya. Oke, dan daftar pustaka kita harus bisa ya untuk daftar pustaka. Nah, bagaimana cara keluar dari Turnitin gitu ya? Jadi tadi kan kita sudah mengumpulkan data nih ya kan, gunakan bahasa sendiri. Udah ya, kalau kita sudah mengumpulkan tadi data gitu kan, kita benar-benar ketik dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Jadi benar-benar kita tadi kan sudah rangkumnya banyak, kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Sambil kita begini, jadi gitu ya. Jadi kita sudah tahu runtutan-runtutannya hingga sampai pada tahap keempat kita sudah bisa editing dari berbagai hal dan kita bisa cek plagiarisnya. Gunakan bahasa sendiri itu akan jauh lebih bebas daripada Turnitin, dan juga gunakan file yang memang benar-benar kita ketik ya, karena copy paste antara file dengan file itu terdeteksi juga Turnitin meskipun itu tulisan sendiri ya. Jadi ada CTRL-nya gitu ya, itu sudah pasti. Oke, sampai di sini saja dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dari apa yang saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detail sekali ya, sangat rinci sampai kita bisa menulis. Mudah-mudahan tadi seperti saya bilang, Ibu dan Bu Dr. Amalia dan Pak Denny ini akan menciptakan penulis-penulis baru ini sepertinya. Sangat detail. Oke, baik. Materi sudah disampaikan, tips sudah diberikan, latihan juga sudah kita ikuti tadi. Sekarang waktunya bertanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oh, tadi sudah ada pertanyaan ya di kolom chat dari, sebentar saya buka dulu, dari Cakrabi ya. Oh, nama aslinya saya tidak tahu nih. Pokoknya yang tertulis namanya Cakrabi. Ada pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama adalah, izin bertanya, biasanya dalam menulis seringkali kita kehabisan kata atau kesulitan untuk memilih kosakata. Bagaimana cara bagaimana cara yang efektif untuk memilih kata yang sesuai atau cocok dengan kalimat berikutnya atau alennya berikutnya, namun tetap memperhatikan tata bahasa dan tidak terkesan mengulang-ulang kata atau repetisi mungkin ya. Nah, biasanya kesulitan untuk memilih kata hubung katanya. Begitu dari Cakrabi. Mau dijawab satu-satu Ibu atau akan menunggu pertanyaan berikutnya? Ada 2 pertanyaan Bu, sepertinya ini sudah ada. Pertanyaan kedua adalah dari Bapak Muhtar Arifin. Apa batasan komunikatif dalam teknik penyajian? Saya ulangi ya Ibu, tadi pertanyaan pertama dari Cakrabi adalah bagaimana menghubungkan ya, memilih kosakata, mencari kosakata supaya terhubung antara kalimat ke kalimat, dan bagaimana cara beliau kesulitan dalam menggunakan kata penghubung. Lalu dari Pak Muhtar Arifin adalah ada lagi pertanyaan lagi tertutup. Apa batasan komunikatif teknik penyajian? 3 pertanyaan dulu atau akan satu-satu Ibu? Ya, kalau di saat ini ya, saya jawab yang Cakra gitu ya. Baik. Saya jawab Cakra ya. Menulis itu bukan pada tataran teori, tapi prakteknya gitu. Jadi kalau prakteknya itu saya adalah diri, gitu kan, Cakra itu adalah diri, maka harus mengenali diri sebelum mengkaitkan teman yang satunya lagi, gitu kan. Nah, itu harus kita pahami. Maka alinea yang pertama itu bicara tentang apa, dan alinea kedua itu harus ada ikatannya. Sebelum masuk kepada alinea kedua, ya paragraf kedua, itu harus ada ikatannya, ya. Satu paragraf dengan paragraf yang lain itu saling terikat, diambil substantif dari sesuatu yang dimasukkan ya di paragraf pertama tadi. Apa sih
kata kunci di paragraf pertama sehingga saya akan melakukan pengembangan di paragraf kedua. Nah, ini bukan pada teori tapi pada praktek gitu ya. Jadi prakteknya yang akan memahami diri kita sendiri. Oh, ini kayaknya tidak pas. Maka ada proses editing itu gitu ya. Kok kita baca-baca kok nggak enak ya ternyata. Nah, itu karena apa? Karena kok parsial sendiri. Paragraf 1 seakan-akan bicara sendiri, paragraf kedua seakan-akan bicara sendiri. Oh, kebanyakan gitu kayak gitu. Bahkan mungkin ditulis oleh orang akademisi banyak sekali kayak gitu. Tapi kan kita juga nggak boleh begitu ya. Jadi harus antara satu dengan yang satu itu saling terkait. Jadi apa sih kunci di paragraf 1, kemudian dikembangkan kepada kedua, kunci di paragraf kedua, kembangkan di paragraf ketiga, terus, dan itu menjadi kesinambungan sehingga kita paham. Oh, di atas itu bicara tentang pengertian, yang kemudian kita akan membicarakan tentang fungsinya, kemudian akan bicarakan tentang dampaknya. Nah, itu kan ada step by step di mana satu dengan yang lain itu saling terkait dengan kunci dan kunci masing-masing paragraf. Jadi setiap paragraf pasti ada kuncinya. Kalau tidak ada kuncinya berarti itu bukan paragraf, gitu ya. Jadi kan kalau di sekolah itu ada apa tuh bahasa Indonesia itu pokok pikiran, gitu ya. Pokok pikiran 1, pokok pikiran kedua. Nah, itu kita harus pahami. Paragraf 1 itu pokok pikirannya apa sih, gitu loh. Nah, itu harus kita paham. Gitu ya, Cakra ya. Baik, kemudian ya. Dari Pak Muhtar Arifin, pertanyaannya adalah apakah batasan apakah batasan apa itu? Saya belum paham itu. Iya. Batasan komunikatif dalam teknik penyajian. Kepada Pak Muhtar Arifin mungkin bisa dijelaskan lagi maksud dari pertanyaannya. Oh iya, terima kasih Mbak. Baik. Silakan Bapak. Oh iya, mohon maaf Bu, ini mau tanya Bu Dokter, kaitan dengan penyajian tadi untuk yang A, itu kan ada sistematis, ada komunikatif, ada adaptif. Nah, kemudian yang dimaksud dengan komunikatif itu bagaimana bahasa dikatakan komunikatif ketika itu diungkapkan dalam paragraf-paragraf tersebut, begitu. Terima kasih Bu Dokter. Iya, terima kasih Pak Muhtar. Kita tadi bicara komunikatif itu di materi pertama ya. Oke, di instrumen buku ya, di instrumen buku. Nah, di instrumen buku ini ada hal yang harus kita pahami bahwa konteksnya di penyajian adalah sistematis, komunikatif, adaptif. Nah, komunikatif ini adalah komunikasinya dari seorang penulis kepada pembaca, sehingga pembaca itu bisa paham apa yang menjadi saluran pikiran kita. Ada banyak buku yang bisa kita baca, tapi ketika baca aku nggak paham ya maksudnya gitu kan. Nah, ini yang salah, berarti buku itu belum lulus secara komunikasi bahasa yang ingin ditampilkan di tulisan itu. Jadi bagaimana caranya, yang tadi saya malah justru memberikan saran agar itu bisa komunikatif, gunakan kolaborasi akal dan hati saat kita menuliskan sebuah ilmu. Nah, itu akan lebih cepat untuk bisa dibaca oleh pembaca daripada yang hanya menurut ini tanpa sesuatu hal yang dilibatkan bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa yang lebih pembaca itu paham yang dimaksud itu apa. Ya, intelek sih boleh terlalu intelek, tapi khawatir tidak kebaca ini juga bermasalah. Jadi bagaimana itu bisa terkomunikasikan pada pembaca. Jadi kalau kita bicara tentang sosiologi ekonomi dari sudut pandang agamanya, bagaimana sih bisa melihat ilmu itu, konteks itu yang bisa diterapkan secara umum, dan itu dan itu sesuai dengan agama gitu, keagamaan, sudut pandang agama. Nah, ini kan bisa memberikan transfer. Lalu bagaimana gitu? Nah, itu kan sebuah pertanyaan-pertanyaan pembaca yang di buku itu nanti bisa begini caranya, begini gitu kan. Nah, kita itulah yang dikatakan bahwa tidak semua tulisan itu bisa terkomunikasikan. Kali teknologi komunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu hal, baik itu secara lisan maupun secara tulisan, tapi bisa dipahami oleh
orang lain. Nah, kalau soal bagaimana tulisannya ya mungkin sesuai dengan diri kita nanti gaya penulis tadi, bagaimana ingin mengkomunikasikan itu ya. Jadi larinya kepada buku itu bisa dipahami atau dibaca oleh orang lain sehingga substantif dari buku itu kena dan terambil. Itu Pak Muhtar. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Iya, pertanyaan berikutnya Bu mau dibatasi 3 pertanyaan, nanti sisanya bisa Ya. dijawab oleh Ibu di lain kesempatan ya Ibu. Oke, pertanyaan ketiga adalah dari Mbak Heni Rahayu. Apa triknya supaya lancar banget dalam menulis tanda seru? Apa triknya Bu? Supaya lancar banget katanya nih Bu. Tidak ada trik sama sekali, tidak ada trik sama sekali ya. Jadi tadi natural ya, natural. Sebuah hal yang kita rasakan bisa kita tulis. Sebuah hal yang kita rasakan kita tulis. Aku benci dia gitu kan, ya kita tulis gitu kan. Aku sayang dia, kita tulis gitu. Aku segan dengan dia, kita tulis. Nah, bagaimana merefleksikannya itu sesuai dengan apa yang kita pahamkan pada diri kita itu. Nah, tulis saja. Jadi tulis saja apa yang memang harus kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Dulu awal permulaan saya menulis tahun 2007 adalah saya menulis tentang tak sekejap dalam hidupku mengenal Tuhan. Ya, jadi daun kering, judulnya daun kering tak sekejap dalam hidupku mengenal Tuhan. Di situ justru saya bisa natural terhadap melihat permasalahan-permasalahan seseorang secara dalam, secara ini, kemudian kita ada hikmah yang bisa kita ambil gitu kan, ada hikmah yang pembaca bisa ambil. Nah, itu luar biasa. Nah, ketika itu adalah saya tulis dan tidak terkomunikasikan pada siapapun, saya hanya menjilidnya untuk beberapa orang gitu kan. Jadi awalnya gitu kan. Jadi hanya menjilid beberapa orang, dihadiahkan saja, saya latihan nulis nih gitu kan. Nah, itu nulis-nulis yang memang tidak terlalu banyak dipersoalankan orang ya, tentang apa syair, tentang novel, tentang apa yang mungkin jarang akan dipertentangkan kecuali ilmiah gitu. Ilmiah pasti harus hati-hati, super hati-hati gitu kan. Nah, ini tulislah sederhana saja sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Nah, itu sudah masuk. Nah, ketika itu sudah ada respon balik dari teman yang kita bisa lakukan kolaborasi, biarkan teman mengkritik kita sekritik-kritiknya. Tapi ketika kita dikritik oleh beberapa penerbit, justru penerbit itu memberikan masukan loh. Banyak sekali penerbit yang memberikan masukan. Saya pernah keliling ya dulu, zaman dulu tahun 2007 itu susah sekali mencari penerbit. Kalau sekarang penerbit berceceran banget. Siapa 150, 200, 500 ribu semuanya sudah bisa menerbitkan tanpa ada proses editing, review. Kalau dulu kan harus ada reviewnya, ada ininya, balik lagi, nanti diomelin lagi sama penerbit. Itu kan ada tahap demi tahap, sehingga luar biasa kita untuk bisa paham ya. Kalau sekarang memasukkan opini gampang sekali, baru sore ditulis bisa pagi keluar, itu gampang sekali gitu kan. Kalau dulu saya masuk di wawasan, saya termasuk dari mahasiswa itu ya, nulis di wawasan itu dapat 200.000, 300.000, itu harus ada feedbacknya dulu dari penerbit, apa sih yang jadi permasalahan kita, kekurangan tulisan kita, nanti balikin lagi ke mereka, baru kita mendapatkan itunya ya, hasilnya gitu kan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi tidak ada sebuah trik, kecuali trik itu adalah yang tadi mungkin Pak Denny sudah berikan, bahwa kita semangat saja menulis apa yang kita rasakan, apa yang kita pandang, apa yang kita tulis saja. Sesuatu hal ya, baik itu dari potensi akal kita, potensi hati kita, dan potensi jasmani kita, ini adalah sebuah potensi yang bisa membuat kita bisa menulis dimanapun, dan kita akan hidup meskipun kita telah tiada. Kita lihat para ulama-ulama dulu tidak ada internet sama sekali yang tadi mungkin bisa kita klik, tapi ternyata mereka punya wawasan yang jauh lebih dalam daripada kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Imam Zawji itu sudah sampai 2000 buku kitab ya, bukan buku lagi, kitab ya, itu
hanya dalam usia 35 tahun. Nah, itu ulama-ulama yang luar biasa yang harus kita contoh untuk bisa kita terus berkembang. Dan bahasa itu akan mengalir sesuai dengan diri kita ketika kita banyak membaca. Jangan pernah membaca sekilas ya. Kalau tadi saya mengatakan sekilas karena ini adalah praktek, akan tetapi nanti ketika kita sudah masuk kepada kita akan menuliskan ini, bacalah secara keseluruhan dari sesuai ide-ide dari orang-orang yang lain. Jadi kita banyak wawasan, kita banyak ini, dan ketika kita banyak wawasan itu muncul dengan sendirinya tanpa tapi, gitu ya. Itu saja, Bu Heni. Semangat Bu Hen, ini sahabat saya ini ya. Bu Hen, semangat Bu Hen. Terima kasih Bu Dokter atas Semangat. jawabannya. Saya bantu ya. Wah, terima kasih ya Bu Heni sudah bertanya. Aktif sekali Bu Heni 2 kali bertanya. Pak Muhtar Arifin tadi juga 2 kali bertanya. Pak Jainuddin 2 kali bertanya. Semua ingin bertanya sepertinya ya. Lomba-lomba. Ibu akan memberikan hadiah juga Bu, mungkin? Boleh, nanti sesuai buku yang ada di rumah. Apa yang belum dipunya? Khawatirnya sudah ada yang punya. Sisanya ada berapa ya? Ada yang sisa. Ada berapa nih Bu? Iya, nanti saya kirim. Hari ini juga ada hadiah buku ya untuk penanya terbaik versi narasumber. Dari Pak Deni nanti dapat ada 2 buku yang akan dihadiahkan. Dari Ibu mungkin lebih ya Bu, ada 10. Mungkin saya juga dapat Bu. Oke, baik. Karena waktu sudah menginjak pukul 11:34 di mana saya harus kembali menyerahkan ke MC. Saya sudah dapat MC ini dari dicolek-colek MC ini. Ayo dong gitu ya. Karena waktu juga sudah mepet banget. Masih ingin bertanya pastinya, saya juga masih ingin bertanya, tapi mungkin nanti saja saya akan chat japri saja Ibu dan Pak Deni ini untuk bertanya langsung dan konsultasi. Baiklah, mungkin Ibu ada closing statement Ibu sebelum saya kembalikan ke MC. Saya hanya ingin berharap pada pertemuan hari ini bukan hanya diri kita saja yang paham tentang menulis ya, tapi mohon untuk bisa di-sharekan kepada rekan-rekan dari teman semuanya gitu kan, kemudian mungkin murid-murid ya, santri-santri itu semuanya, agar kita bisa mempersiapkan sedari dini mungkin untuk bisa kita paham tentang bagaimana kita membaca dan menulis, karena ini adalah tantangan kita di dunia artificial intelligence tadi yang saya katakan, bahwa mau tidak mau jangan sampai kita kalah dengan mesin, karena mesin juga akan bisa bikin buku. Nah, ada perbedaan di antara kita dan mesin. Kalau kita memiliki jiwa religius, yang jiwa religius itu tidak boleh kalah oleh mesin, karena semua yang kita sadari mau tidak mau semuanya sudah mesin semuanya, bahkan nilai pun dengan mesin, sehingga di situ tidak bisa memasukkan unsur religi kita untuk bisa mengatakan nilainya baik untuk sesuatu hal, karena itu sesuai dengan mesin. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan